Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita membahas manfaat keris untuk pemiliknya dan bagaimana keris tersebut dibawa atau cukup ditaruh di rumah. Mungkin hal ini suatu pertanyaan tetapi jawabannya beragam pendapat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait manfaat keris bagi pemiliknya. Manfaat ini tentu terkait soal yoni atau daya tuah mengenai bab esoteri. Hal khasiat tentu sebilah keris bisa dilihat dari garapnya, materialnya, jenis pamornya juga dapurnya, sebab hal itu memiliki filosofi dan khasiat yang sudah dibakukan oleh empu dan tercatat dalam buku bab perkerisan, walau tidak semua tercatat secara baku. Tetapi setidaknya ada catatan tersebut, bisa menjadi acuan tentang kaweruh khasiat tuah dari sebilah keris pusaka. Jadi manfaat atau khasiat bisa ditilik dari hal yang baku, yang sudah ada atau dikonsultasikan pada ahlinya yang mengetahui bab keris pusaka. Yang kedua, apakah keris tersebut dibawa kemanapun oleh pemiliknya saat pergi atau ditaruh di rumah saja? Jawaban tentang hal ini fleksibel saja, tetapi ini kita jawab berdasarkan logika, sebab dibawa atau tidak tentu tergantung kita secara pribadi. Jika kerisnya ukuran sedang atau besar, tentu dibawa kemana-mana saat pergi, ya kurang nyaman, bahkan bisa dianggap melanggar hukum kecuali ditaruh di tas selempang atau holster keris, atau ditaruh pada tempat yang aman, sebab keris termasuk senjata tajam, jadi tidak boleh mudah terhumus ada kunci atau kancing pengikatnya. Jika keris patrem atau jimatan mungkin itu lebih praktis, bisa dimasukkan saku atau tas, bahkan diselipkan di pakaian yang kita kenakan. Jika membahas terkait esoteri, bab pusaka ditaruh di rumah tidak perlu dibawa itu juga bukan hal yang dipermasalahkan, sebab energi pusaka yang sudah menyatu dengan pemiliknya, jadi secara gaib atau tidak kasat mata, kekuatannya bisa dipanggil dimanapun kita berada. Hal tersebut bisa dilakukan, jika bab dasar kaweruh gaib atau kemampuan spiritual kita kuasai. Kesimpulannya baik manfaat atau khasiat tentu sebatas apa yang kita ketahui dan rasakan, sedang dibawa atau tidaknya itu kembali pada ranah pribadi masing-masing. Semua sesuai berdasarkan kebutuhan saja misal dibawa atau tidaknya. Mengenai kita membawa keris pusaka kemana kita pergi, hal ini belum membudaya di negeri ini, walau keris sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, tetapi membawa keris, kita tetap dianggap aneh di mata orang, walau tujuan kita, nguri-uri budaya. Mungkin hal ini butuh perjuangan, agar budaya bangsa ini bisa diakui dan dibanggakan oleh anak negerinya sendiri. Sebab membawa keris jika pada momen tertentu, pameran Tosan Aji atau kegiatan terkait budaya atau acara resepsi pernikahan dengan adat budaya, mungkin orang tidak menganggap hal aneh. Jadi membawa keris pusaka di saat ini, masih pada ditempatkan pada momen tertentu saja. Jika kita membawa sebagai ageman atau piandel, tentu keris jenis patrem atau jimatan yang bentuknya kecil, tetap menjadi pilihan yang syahdu tanpa ada kendala apapun saat dibawa kemanapun kita berpergian. Memang membahas hal seperti ini, setiap individu punya pendapat dan argumen sendiri. Tetapi setidaknya hal ini kita bahas dan kupas secara umum mewakili pendapat yang universal tetap berdasarkan logika. Inilah syahdunya dunia perkerisan. Oh ya bosku, bagi yang menyukai tayangan ini, jangan lupa klik gambar jempolnya atau like, yang belum subscribe diklik subscribe-nya, bagi yang mengikuti bisa diklik, nyalakan gambar loncengnya, agar bisa mengetahui dan mengikuti tayangan terupdate dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjut kembali. Jadi mengenai daya tua atau esoteri keris, bagaimana manfaatnya tentu pemilik yang bisa merasakan khasiatnya. Tetapi menilik daya tua keris memang beragam sebagai patokannya, baik material logamnya, jenis pamornya, jenis dapurnya, dan ucikan garapnya. Hal tersebut menjadi pedoman di kalangan yang menggeluti dunia perkerisan. Sebab secara baku, kaweruh ini menjadi acuan sebab tercatat dan tertulis, tetapi di jenis di luar pakem tersebut yang tercatat tentu dibutuhkan ahli yang bisa menilainya. Sebab dapur langka, unik sering juga kita temui, sebab dalam catatan juga tidak tercantum. Maka terkait manfaat bisa dengan cara menayu atau dikonsultasikan pada pakar ahli perkerisan. Bicara bab keris tidak bisa saklek, memegang argumentasi secara pribadi, tetap menghargai pendapat orang bukan membuli seperti orang yang tidak berbudaya dan berpendidikan. Hal budaya etika, budaya unggah-ungguh, sopan santun dan tata krama juga ini bagian budaya orang timur termasuk ajaran leluhur kita. Hal ini juga perlu kita pakai dalam nguri-uri budaya. Syahdunya membahas keris tentu tiada habisnya, banyak hal yang perlu kita kupas untuk sinau bareng. Tak heran jika Omah Keris Salatiga, sebagai ajang silaturahmi,
didatangi sedulur pecinta Tosan Aji yang tukar kaweruh ngopi, Syahdu membahas beragam hal tentang keris pusaka, pemesanan keris pusaka, mewarangi pusaka sesuai tradisi leluhur, dan sebagainya. Tentu semua ini menunjukkan seduluran sesama pecinta budaya Tosan Aji yang tidak memandang suku, bangsa, agama, ras, golongan, bahkan open untuk semua anggota paguyuban, karena Omah Keris ada bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok, tapi bersifat universal. Semoga adanya hal ini, juga menggugah minat masyarakat di Salatiga khususnya dan secara luas masyarakat di Indonesia. Nguri-uri budaya suatu hal yang penting. Harapannya, dukungan pemerintah juga pasti diharapkan untuk kedepannya. Budaya bukan sekedar hiasan aksesoris semata yang diagungkan, alat pencitraan politik, tetapi tidak didukung secara benar dan dimajukan. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menjunjung tinggi budayanya. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng nguri-uri budaya Tosan Aji dan kearifan lokalnya, yang dikupas dari berbagai sudut pandang, agar kita lebih mengenal Tosan Aji serta lebih mencintai pusaka Tosan Aji yang menjadi warisan budaya dunia, tentunya layak kita banggakan keberadaannya. Salam syahdu budaya Tosan Aji dan kearifan lokalnya dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.